Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan biografi Santo Benyamin dan Santo Makarius. Biografi yang pertama, Santo Benyamin. Dalam Kisah Para Rasul, kita membaca kisah Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada Dewan Sanhedrin karena mereka mewartakan Injil Yesus Kristus dan menyembuhkan seorang lumpuh. Kedua rasul itu dilarang keras mengajar lagi atas nama Yesus. Namun Petrus dan Yohanes menjawab, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepadamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan yang telah kami dengar." Kata-kata inilah yang mendorong Benyamin untuk mengorbankan hidupnya bagi Kristus dan Injil. Benyamin adalah seorang diakon berkebangsaan Persia. Ia hidup kurang lebih pada permulaan abad ke-5. Oleh karena kesalahan seorang uskup bernama Abdas, penganiayaan terhadap umat Katolik mulai berkecamuk lagi. Uskup Abdas membakar kuil dewa utama orang-orang Persia. Perbuatan ini menimbulkan reaksi hebat di antara orang-orang Persia. Mereka menangkap orang-orang Katolik dan menyiksa mereka hingga mati. Di antara orang-orang Katolik yang ditangkap itu, ada diakon Benyamin yang sama sekali tidak terlibat di dalam tindakan pembakaran kuil mereka. Diakon Benyamin dianiaya dengan kejam. Kebetulan ada seorang Romawi yang mengenal baik Benyamin. Ia memohon kepada Raja Persia agar membebaskan Benyamin. Permohonan ini dikabulkan oleh Raja Persia, tetapi dengan syarat Benyamin tidak boleh lagi mewartakan Injil atau menyebarkan agama Katolik di kalangan orang Persia. Mendengar hal itu, Benyamin dengan gagah berani menolak persyaratan tersebut. Seperti Santo Petrus dan Yohanes, Benyamin menjawab, "Tidak mungkin saya tidak mewartakan Kristus dan Injilnya." Karena jawaban ini, Benyamin dihukum mati. Biografi yang kedua, Santo Makarius. Makarius meninggalkan kampung halaman dan kedainya, lalu pergi ke suatu tempat pertapaan. Maksudnya ialah untuk lebih memusatkan perhatiannya pada doa guna memperoleh kekuatan rahmat Allah agar tidak terus-menerus jatuh ke dalam dosa. Makarius sering berdoa dan berjaga sepanjang malam. Sekali peristiwa, Makarius memikul sekeranjang pasir di bawah terik matahari. Kawan-kawannya heran melihat tingkah lakunya yang aneh ini. Kepada mereka ia berkata, "Tubuhku terlalu banyak menggoda aku. Ada baiknya juga kalau sekali-sekali tubuhku diberi beban berat, sehingga tidak tergoda untuk pergi melancong ke kota." Usahanya untuk tidak menyentuh barang-barang yang mengenakkan tubuhnya sungguh sangat luar biasa. Suatu ketika Makarius dikirimi buah-buahan anggur yang masih segar. Ia menolak kiriman itu, bahkan menyentuhnya pun tidak. Pembawa anggur itu disuruhnya membawa kiriman itu kepada rekan-rekannya yang lain. Rekan-rekannya pun bersikap sama seperti Makarius. Karena tidak seorang pun yang menerima kiriman itu, maka si pembawa anggur itu mendatangi lagi Makarius dengan membawa buah-buahan itu. Makarius heran karena tidak seorang rahib pun menerima buah-buahan itu. Makarius bersyukur kepada Allah atas rahmat-Nya yang mampu membuat rekan-rekannya bertahan dalam pantang yang berat.
Kondisi tubuhnya dengan jelas menunjukkan betapa berat dan sungguh-sungguh Makarius menjalankan tapa. Pada umurnya yang sudah tua itu, Makarius mencoba berdoa tanpa henti selama 5 hari. Namun, pada hari ketiga, pondoknya terbakar. Makarius lari meninggalkan pondoknya dan tidak bisa melanjutkan doanya sampai hari kelima. Tentang peristiwa itu, Makarius berkata, "Itu adalah kehendak Allah agar aku tidak sombong." Pada hari-hari terakhir hidupnya, Makarius diusir dari tempat pertapaannya oleh kaum Arian yang memusuhi gereja. Ia meninggal dunia dengan tenang pada tahun 394. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus hari ini adalah, "Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku." Santo dan santa adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka tetap melayani dan mewartakan Injil walaupun banyak rintangan, bahkan nyawa taruhannya. Marilah mencontoh sikap, cara berpikir, cara bertindak dari santo dan santa kita. Tetaplah melayani sesama dengan kasih Yesus, dan tetaplah mewartakan Injil dalam hidup sehari-hari di tengah masyarakat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.